Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir melalui K3M, Program Penerjemahan dan Pemahaman Al-Quran, bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir, Kamis 18 November 2021. Kegiatan ini menghadirkan langsung narasumber dari Kabupaten Lumajang, yaitu pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Yahtadi Lumajang, Kiai Haji M. Musli. Dalam kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Bupati Pasir, Dr. Fahmi Padli, dan secara resmi membuka kegiatan tersebut. Serta turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Pasir, Hendra Wahyudi, Kepala Kan Kemenak Pasir, Dr. Andes Haji Maslehan, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasir, Khairul Huda, dan tamu undangan lainnya. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir, Rusmadi, dan seluruh kasih serta penyelenggara. Adapun peserta yang hadir yaitu terdiri dari pengawas dan guru madrasah, guru pendidikan agama Islam, serta para pengasuh dari pondok pesantren se-Kabupaten Pasir. Dalam kegiatan tersebut, panitia penyelenggara juga menggandeng beberapa sponsor, di antaranya Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pasir dan BRI Cabang Tanah Grogot. Yang kami hormati K3M, MI, MTS dan MA se-Kabupaten Pasir. Yang kami hormati para peserta, pengawas, guru madrasah, pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Pasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di Aula Kementerian Agama Kabupaten Pasir dalam acara program sosialisasi penerjemahan dan pemahaman Al-Quran bagi pengawas, guru madrasah, PAI dan pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Pasir. Memohon kehadiran Allah dan ridhonya, marilah bersama-sama Al-Alamin Ar-Rahman-Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah
Sementara itu, Kepala Kan Kemenak Pasir, Haji Maslehan, juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kiai Haji M. Muslih selaku narasumber kegiatan yang telah bersedia datang dan meluangkan waktunya. Kepala Kan Kemenak Pasir, Haji Maslehan, berharap kepada seluruh peserta agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu, bukan hanya membaca atau menerjemah, tapi juga meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran, sehingga dapat terimplementasi dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah sebentar lagi menjadi ketua PBNU, karena Penajam adalah merupakan ibu kota negara, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh peserta yang berbahagia dan undangan yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini membawa manfaat dan berkah bagi kita sekalian. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membumikan Al-Quran, di mana Al-Quran adalah bahasa yang barangkali berbeda dengan bahasa kita sehari-hari. Namun insya Allah pada pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita mampu meneruskan ilmu-ilmu yang diamanahkan di dalam Al-Quran sehingga bisa kita sampaikan kepada masyarakat di sekitar kita, khususnya kepada keluarga kita. Amin, Allahumma amin. Bapak Bupati dan hadirin yang berbahagia, ini perlu kami sampaikan. Yang pertama, mengucapkan terima kasih
di mana kedua beliau yang hadir adalah Bapak Ketua DPRD dan Bapak Bupati mempunyai kesibukan yang luar biasa, namun beliau sangat memperhatikan kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini memberikan semangat kepada kita sekalian, di mana adalah bentuk perhatian beliau kepada kita sekalian. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Muslim dan selamat datang di Kabupaten Pasir. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Karena ada mitos katanya kalau orang sudah minum air kandilo, insya Allah akan berkali-kali datang ke tempat sumbernya air kandilo. Bapak Ibu yang berbahagia, ini perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Bupati, Bapak Kiai, bahwasanya awal mula adalah ini pada saat kami komunikasi dengan Pak Kiai pada saat saya berada di Penajam Pasir Utara. Namun pada saat itu pandemi masih sangat luar biasa sehingga beliau belum berkenan untuk meninggalkan pondok pesantrennya. Namun pada saat ini beliau sudah berkenan untuk meninggalkan pondok pesantrennya meskipun hanya sejenak. Dan kami sampaikan juga kepada Pak Kiai, peserta yang kami undang ini adalah para guru-guru madrasah, meskipun hanya perwakilan mulai dari RA, MI, MTS, MA, kemudian ada juga sebagian pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Pasir. Kalau seandainya diundang semua, barangkali kita perlu diadakan di lapangan terbuka. Kemudian bagi para peserta ini adalah kabar gembira, karena Pak Kiai ini tadi malam sempat berbincang-bincang sejenak di waktu-waktu beliau dalam keadaan lelah. Ternyata beliau memberikan garansi. Pelajaran yang saya sampaikan ini santai, tetapi garansinya sampai bisa. Kalau tidak bisa, beliau tidak akan pulang meninggalkan Kabupaten Pasir. Atau bisa jadi kalau seandainya beliau meninggalkan Kabupaten Pasir, Bapak dan Ibu yang ikut beliau. Dan ini insya Allah ada manfaatnya bagi kita sekalian. Karena ini nanti sangat memerlukan waktu yang panjang, jadi kami tidak perlu panjang-panjang karena yang kita cari adalah ilmu dari beliau. Yang kita cari di samping ilmunya adalah juga sanad keilmuan dari bahasa santri adalah sanad keilmuan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya beliau ini adalah satu alumni dengan pondok pesantrennya Mbak Maimun Zubair almarhum ya Lerboyo. Beliau juga alumni Lerboyo, satu pondok pesantren dengan Mbak Maimun Zubair, ulama karismatik. Kemudian ulama karismatik itu mempunyai santri yang saat ini juga menjadi viral, yaitu Gus Bahat. Kemudian yang satu alumni beliau juga yang saat ini juga menjadi tokoh nasional barangkali internasional, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Agil Sirot, itu juga dari alumni Lerboyo. Dan di sini sebetulnya banyak alumni Lerboyo ya. Kalau seandainya waktunya masih lama, insya Allah kami siap mengumpulkan alumni-alumni Lerboyo. Siapa tahu berkenan-kenan dengan Pak Yai, tetapi karena beliau itu waktunya sangat mepet, dan insya Allah besok juga kayaknya dipaksa oleh Bapak Ketua Tanfidiyah Penajam Pasir Utara, makanya saya tidak perlu panjang-panjang. Dan pada saatnya nanti kami mohon kepada Bapak Bupati Mesir kiranya berkenan memberikan nasihat kepada kami sekaligus membuka acara ini secara resmi. Mudah-mudahan para peserta ini betah, dan insya Allah nanti akan disampaikan ilmu yang sebanyak-banyaknya oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Muslim. Tadi mungkin nanti kalau sambil istirahat ada nge-share ke Ketua Panitia. Jadi Ketua Panitia ini sembunyi Pak, ini langsung ditolong disampaikan kepada saya supaya tidak dua kali sambutan. Syukur nanti bisa direkod sambil menerbitkan tempat duduk setelah kita nanti mau masuk acara praktek. Nanti bisa di-setelkan profil beliau ya Pak Ketua Panitia ya, nanti bisa sambil nanti kita setelkan profil beliau. Ternyata beliau juga memiliki pondok pesantren yang cukup luar biasa besar ya, dan mempunyai program-program yang begitu unggul. Siapa tahu nanti setelah di-setelkan profil Bapak dan Ibu ingin menyekolahkan putra-putrinya kepada pesantren beliau, insya Allah tidak ditolak, dengan catatan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pondok pesantren itu sendiri. Barangkali ini sambutan dari kami. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Bupati Pasir kiranya berkenan pada saatnya nanti memberikan sambutan, arahan, nasihat sekaligus membuka secara resmi. Demikian kurang lebihnya, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Bupati Pasir menyampaikan apresiasi yang tinggi
terhadap panitia penyelenggara, sekaligus menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap program-program serupa guna peningkatan SDM di Kabupaten Pasir yang sesuai dengan visi Pasirmas, maju, adil, dan sejahtera. Beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih dan sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi terhadap terselenggaranya kegiatan ini. Kami dari pemerintah daerah akan terus mendukung segala bentuk kegiatan, terutama kegiatan keagamaan seperti ini, dalam upaya peningkatan SDM yang mana sangat sejalan dengan visi Pasirmas, jelas beliau. Dan yang saya hormati juga para kiai, para ustadz, ustazah yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama dan utama, alhamdulillah alamin, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bekas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu dalam acara training of trainer, penerjemahan dan pemahaman Al-Quran. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan kerabat beliau. Semoga kita pada pagi hari ini yang hadir mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, memahami makna dan arti Al-Quran yang sesungguhnya sangat kita perlukan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi seorang pendidik agama Islam dan para pengasuh pondok pesantren. Kita juga sangat menyadari bahwa sekarang ini media dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman dan belajar tentang Al-Quran, tetapi itu juga tidak cukup. Kita juga harus belajar dari sumbernya. Seperti yang kita ketahui pada hari ini, datang jauh-jauh dari Lumajang Bapak Kiai Haji Muhammad Muslim. Selamat datang Pak di Kabupaten Pasir. Semoga mitos yang ada di Tanah Grogol, kalau sudah minum air kandilo biasanya kembali lagi. Dan semoga beliau betah di Kabupaten Pasir. Sekali lagi selamat datang Pak Kiai. Peserta TOT yang berbahagia, manfaat TOT ini sebaik-baiknya dimanfaatkan oleh instruktur yang ada, dan kita pastinya adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan menggambarkan pemahaman terjemahan Al-Quran, dan juga kepada para instruktur pastinya dengan penuh keikhlasan akan menularkan pengetahuan kepada kita semua, karena di visi Pasirmas membangun peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berakhlak mulia, sangat kita perlukan untuk membangun Kabupaten Pasir. Dengan harapan hasil TOT ini nantinya akan memberikan kemudahan bagi para pendidik dan pengasuh pondok pesantren untuk menyampaikan dan mentransferkan ilmunya kepada anak didiknya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami dari pemerintah Kabupaten Pasir sangat mendukung dengan kegiatan ini, dan tentunya ucapan terima kasih juga kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasir telah mengadakan acara ini. Kami siap mengawal, mendukung, mensupport untuk hal-hal. Dan alhamdulillah Kabupaten Pasir kasus COVID tinggal 3 kasus Pak. 2 di karantina, 1 di rumah sakit. Tentunya harapan ini pemerintah daerah ingin
kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan supaya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terlaksana. Seperti yang disampaikan Pak Mas Rehan tadi, sebenarnya ini bisa lebih banyak lagi peserta, tapi karena ada batasan-batasan, karena kita masih di level 3 Pak Mas Rehan, tentunya prokes tetap kita jalankan, tetapi insya Allah apabila cakupan vaksinasi kita bisa mencapai 60%, level kita akan turun sehingga bisa lebih banyak lagi acara-acara yang lebih besar lagi kita bebaskan, kita izinkan dengan tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Saat ini cakupan vaksinasi kita sudah mencapai 54%. Tentunya itu tercapai berkat kerja keras dari berbagai pihak, dan tentunya harapan kami juga dari pemerintah daerah, peran dari para kiai, para ustazah untuk mensosialisasikan untuk melakukan vaksin di masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita menerima pengetahuan selama KMT ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, training of trainers, penerjemahan dan pemahaman Al-Quran bagi guru dan pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Pasir pada hari ini Kamis tanggal 18 November 2021 dengan resmi saya buka. Dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas limpahan rahmat-Mu. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam acara pembukaan pelatihan training of trainer, program pembelajaran penterjemahan dan pemahaman Al-Quran. Semoga pelatihan yang kami laksanakan ini selalu berada dalam lindungan dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti kegiatan ini. Boleh petunjuk dan berusaha memperdalam ilmu Al-Quran. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, jauhkanlah kami dari musibah. Berikanlah kepada kami kekuatan, kesabaran dan keikhlasan dalam mengikuti pelatihan, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, kami berhimpun atas ridha-Mu sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Jadikanlah kegiatan ini sebagai wujud rasa cinta kami kepada Al-Quran. Mudahkanlah kami untuk memperdalam isi kandungan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Al-Quran menjadi syafaat bagi kami di yaumil qiyamah, sesuai dengan janji Rasul-Mu yang mulia. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat
akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Semoga menjadi saksi dan pembela bagi kami ketika di pengadilan atas amal soleh yang kami lakukan pada hari ini. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berilah kami petunjuk, kekuatan, kesabaran, kearifan, keikhlasan, sehingga kami mampu mengamalkan ilmu yang Engkau anugerahkan kepada kami ke jalan yang Engkau ridhoi, dan semoga segala aktivitas yang kami lakukan menjadi catatan amal ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Allahumma akrimna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan atas kata-kata yang saya ucapkan dan juga seluruh kekurangan dari seluruh panitia penyelenggara acara, akhirul kalam dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Lirboyo namanya jet tempur. Itu semuanya adalah ilmu tilawah. Alhamdulillah, dulu bapak-bapak yang sudah sepuh, saya yakin tidak pernah kenal dengan itu. Dulu adanya kalau di Jawa hanya alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma a, i, u begitu. Nah, sekarang bermunculan banyak, dan dengan munculnya itu hasilnya juga luar biasa. Yang dulu untuk belajar Al-Quran butuh 3 tahun 4 tahun, dengan adanya metode cepat baca, sekarang banyak anak-anak kita dengan TPQ yang maju, cukup setahun anak-anak kita sudah bisa baca dengan bagus, asal ustadznya ikut pembinaan, ikut pelatihan. Kalau ustadz-ustadz yang akan pernah pelatihan sama lama. Makanya kuncinya pelatihan, karena di pelatihan ada metodologi. Yang akan kami tawarkan pagi ini adalah yang ketiga, Bapak Ibu, memahami paskan sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kedua cara ini sama bagusnya, terbukti keduanya mampu mengantarkan anak didik sesuai dengan takdir yang diinginkan oleh Tuhan. Hanya karena keduanya ini sama-sama barang dunia ini tidak ada yang sempurna. Barang dunia itu mesti ada plus minus, ada kekurangan dan kelemahan. Nggak punya cantik dengan kaya jelek, nggak enak semua ya. Kaya jelek berarti jelek sekali gitu. Nggak punya cantiknya juga jelek gitu. Terwujudnya para kiai rata-rata dulu belajarnya memakai cara ini, karena dulu kita kemana-mana sampai hari ini pun pondok-pondok memakai cara ini. Namun di zaman yang sudah seperti ini, memakai untuk mengaji itu sudah ya. Makanya saya berani pastikan punya anak nggak mondok jauh untuk bisa paham agama. Karena anak-anak sekarang tamat SD suruh ke langgar, suruh ke masjid, ke rumah ustaz untuk belajar, itu sudah tidak paham. Dianggap katrok, ketinggalan sudah. Ya. Cara yang kedua, Bapak Ibu, yang saya tawarkan, cara ini tidak butuh waktu lama,
Sekarang ini nggak butuh hafalan. Wah, ini kalau dikabarkan kepada anak, saya harap panjenengan enjoy, tidak usah sungkan kata orang Jawa. Kalau dia bilang sudah pernah, sudah penuh, udah berhenti. Ya, kita teruskan ke pertemuan berikutnya. Ya, karena pelatihan saya gratis, nggak usah susah. Kapan butuh meneruskan materi, telepon, insya Allah saya akan datang. Yang penting syaratnya diajarkan. Kalau hanya untuk koleksi saya nggak siap. Ya. Sekali lagi pertemuan kita pagi ini nanti monggo mau sampai juz berapa terus jalan. Kalau kira-kira sudah penuh cukup ya sudah cukup aja. Daripada diselesaikan banyak giliran aja mungkin juz 1 enjoy bersih, juz 2 jalan, begitu juz 3 gimana dunia metodologi. Wah ini susah. Idealnya satu juz itu diajarkan kepada murid 1 bulan, kecuali juz 1. Juz 1 itu bisa 2 sampai 3 bulan, karena masih awal itu betapa sulitnya Bapak Ibu mengenalkan anak-anak kemana marjinnya domir, kembalinya domir kemana, dan gimana fa'ilnya fi'il. Nah, ini butuh perjuangan seorang guru. Orang-orang yang sulit baca kitab itu karena kesulitan mencari fa'il, kesulitan mencari marjinnya domir, sampai akhirnya pemahamannya pun salah. Makanya saya tadi sampaikan kalau ngajari panjenengan udah selesai, tidak perlu latihan. Kita sekarang belajar bagaimana memahamkan anak-anak cara mencari fa'ilnya fi'il, kembalinya domir. Nah, ini yang akan kita bareng-bareng pelatihan. Belajar terjemahan Al-Quran melalui metode terjemahan Al-Quran ini, kita akan diajari terjemahan lafziyah. Bapak Ibu, terjemahan lafziyah bukan terjemahan murad. Kalau terjemahan murad banyak ya orang yang ketakutan ini Al-Quran tentu salah. Kita belajar terjemahan lafziyah, tekstual. Ya, detailnya ya tentu harus dengan disiplin ilmu yang banyak. Dua, kita akan diajari qawaidnya, nahwu sharh balaghahnya, juga akan diajari tafsir secara ringkasnya. Program ini diluncurkan untuk merealisasikan slogan moco Quran angan-angan sama ani. Ini bahasa Jawa, saya bawa Kalimantan karena saya ide, orang Kalimantan mesti ngerti. Ngerti Bapak ya? Tidak tahu angan-angan. Sudah diterjemah sama Bang Opek itu. Obat hati. Ya. Kalau orang Jawa kan tombol hati, itu kalau orang Jawa. Mas Opek sudah menerjemahkan. Jadi untuk mewujudkan ini, maca Quran angan-angan sama maknanya. Bagaimana kita membaca Al-Quran angan-angan dengan maknanya. Kedua kalinya, untuk merealisasikan fungsi Al-Quran. Banyak sekali umat Islam di Indonesia yang nggak paham dengan fungsi Al-Quran. Rata-rata Al-Quran itu untuk dibaca, kemudian pahalanya dikirimkan kepada ahli kubur. Insya Allah rata-rata seperti itu. Padahal tidak hanya itu Bapak Ibu, Al-Quran itu adalah hudan linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu wabayyinah. Al-Quran itu adalah pengingat. Al-Quran itu adalah syifa. Dan banyak lagi fungsi Al-Quran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tujuannya Bapak Ibu, Ibu kalau ditanya, Bu, baru aja dari masjid, ada acara apa Bu? Khatmil Quran. Sudah selesai? Baru saja selesai. Bu, dapat petunjuk apa? Biasanya apa jawabannya Ibu? Dapat berkah, itu kalau jawab itu. Ya, berarti ada satu fungsi yang belum itu. Al-Quran itu adalah berkah. Ya. Pertanyaannya, mungkinkah
itu yang kurang penting. Tapi yang sudah dapat pahala, ya, pahala itu bukan fungsi Bapak Ibu. Yang namakan fungsi, definisi fungsi itu sesuatu yang didapat setelah melakukan, minimal berjarak berapa lama. Ya paling tidak selama hidup di dunia. Sementara pahala itu masih nanti setelah mati. Berarti bukan fungsi, ya. Tapi kan sudah dapat berkahnya. Berkah itu para kiai kalau memberikan makna bertambah baik. Habis membaca Al-Quran bertambah baik. Kalau kira-kira membaca Al-Quran tetap saja berarti tidak dapat berkah. Terus pertanyaan berikutnya, kapan kira-kira kita dapat membaca Al-Quran langsung mengerti artinya? Ini materi seperti yang saya sampaikan tadi. Ini materi presentasi untuk saya datang ke beberapa instansi. Intinya untuk mendidik mereka agar mau ngaji. Mereka rata-rata jawabannya belum pernah terpikirkan, belum pernah terbayangkan. Semoga di sini jawabannya tidak seperti itu. Bapak Ibu, jawabannya, alhamdulillah, pertanyaan berikutnya, kira-kira mudah atau sulit ya? Bagaimana Bapak Ibu? Mudah. Wah, harus positif thinking. Mudah. Mereka jawab, ya sulit. Ya saya nggak pernah ada di pondok mana mungkin. Kalau sulit bagaimana? Dengan slogan motor anak-anak samaan ini gak lucu. Gak mungkin malah di masyarakat kita yang lucu ini Bapak Ibu. Motor Quran anak-anak samaan ini di masyarakat kita. Paham Bapak Ibu? Kapan itu terjadi? Di saat undangan di rumah tetangga. Baru membaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Biasanya ibu sudah madai apa yang hangat-hangat itu. Sampai baunya masuk ke ruangan depan, katanya yang baca Al-Quran, wah, soto. Akhirnya baca Al-Quran, angan-angan dan sotonya. Bapak Ibu, Al-Quran pasti tidak sulit. Pasti ya, bukan insya Allah lagi. Islam mengajarkan insya Allah, dalam hal ini tidak insya Allah. Pasti. Kenapa? Ada dua alasan yang mendasari. Alasan yang pertama, yang menganggap sulit, anggapan itu bertentangan dengan firman Allah. Apa? Bertentangan dengan firman Allah. Allah berfirman kepada siapapun bahwa mempelajari Al-Quran itu sangat mudah. Firman-Nya terletak di surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Yang bunyi ayatnya seperti ini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ayat yang bunyinya sama. Bagaimana Bapak Ibu? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini kalau di Jawa, ini banyak orang Jawa saya yakin. Kalau ada lafaz di awal limah dan bab maknanya belum taukid, ya. Sehingga kalau di Jawa memberikan makna nyeti, teman-teman nggak manakan insun, begitu biasanya. Entah kalau orang sini saya nggak paham. Intinya seolah-olah Allah bersumpah, sungguh pasti aku mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Fahal min muddakir. Apakah ada guru-guru pasir yang ingin mempelajari? Ini tawaran dari Allah. Fahal min muddakir. Apakah ada yang ingin mempelajari? Ditawarkan sampai 4 kali Bapak Ibu. Sampai 4 kali. Bapak Ibu seorang guru. Kalau Bapak Ibu menyampaikan suatu hal yang sama sampai 4 kali terhadap muridnya, itu karena nakalnya murid apa karena pentingnya perkara itu? Kira-kira apa? Karena penting apa karena nakalnya itu sampai harus diulang 4 kali? Kedua-duanya. Ya.
yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh pasti aku mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah yang ingin mempelajari? Ini tawaran dari Allah. Dan luar biasanya di ayat ini tidak ada perbedaan siapa yang dimudahkan oleh Allah dalam memahami Al-Quran. Suku apa, bangsa apa, keturunan siapa, semuanya dimudahkan. Bapak Ibu, ada yang yakin kalau Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah? Contoh Bapak Ibu, anak kecil-kecil sekarang menghafal Al-Quran, hafal selesai dalam khusus. Ya kok kuat ya? Ini juga kok kuat. Bapak Ibu pernah tahu ada imam setebal Al-Quran yang dihafal dan akhirnya hafal? Nggak ada. Banyak sekarang. Bahkan sekarang bermunculan beberapa pesantren nakif dengan mudahnya anak itu hafal di TV. Itu kalau tidak dibarengi dengan kemudahan dari Allah, tidak mungkin Bapak Ibu. Contoh mudah lagi, kalau Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah, Al-Quran itu bahasanya Arab Bapak Ibu ya. Tapi tidak sedikit ya orang Jawa yang paham dengan kandungan Al-Quran, orang Madura yang paham dengan Al-Quran, orang Banjar yang alim dengan isi Al-Quran. Kok bisa? Padahal bahasanya Arab. Bapak Ibu nggak percaya? Kalau di rumah, di sekitar rumah kenal dengan agama tetangga, katakanlah Kristen, ya jangankan pengikutnya, pastornya, dia tidak paham dengan bahasa Injil yang ditulis dengan bahasa aslinya Injil, yaitu bahasa Ibrani. Mereka paham karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sementara Al-Quran yang tetap bahasa orang-orang kita banyak yang luar biasa. Itu artinya Al-Quran betul-betul dimudahkan oleh Allah. Kuncinya hanya satu. Apa kira-kira Bapak Ibu? Kuncinya kemampuan. Bapak Ibu tinggal mampu apa tidak? Kalau mau tidak ada yang sulit, sudah ada jaminan tadi. Alasan yang kedua, kalau Al-Quran itu mudah, kosakata Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau kita hitung, itu jumlahnya ada 77.450 kosakata. Ini insya Allah keterangannya di kitab Tafsir As-Sawi. Banyak anak sedikit loh. Ibu dulu pernah sekolah SMA. Kalau bilang banyak, saya justru tanda tanya dengan yang agak awal SMA. Kenapa? Kampus bahasa Inggrisnya SMA miliar. Banyak mana? Sedikit positif thinking, sedikit ya biar semangat. Kalau belum awalnya ini menyalahkan bertempur ini Bu. Apalagi bukti loh ya, Aliyah itu kamus bahasa Inggrisnya 1 miliar, berarti ini sedikit. Apalagi jumlah segini masih didiskon. Banyaknya kosakata yang salah, yang dibilang mau mencapai 79%. Tinggal berapa juga? Tinggal berapa? Paling 15 ribu. 15 ribu. Bapak Ibu nggak yakin kalau banyak kosakata yang diulang-ulang? Ini contohnya. Contoh kosakata yang diulang-ulang. Alladzina ba'da ba'da. Pertama ya. Banyak sekali. Alladzina itu ada berapa ratus guru. Berarti kalau ibu ngaku pernah hafal 1 kali saja, berarti sudah pernah ketemu alladzina 810 kali. Indonesia yang sudah ketemu sekian kali ditanya Bu, apa artinya alladzina? Tidak tahu. Sering ketemu, tapi tidak ada. Alias egoisme. Egoisme. Masya Allah. Ya. Ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, Allah ini dalam alaihi apa tidak tahu. Setiap hari pada membaca
Belum lagi kalau diundang acara muslimatan, acara tahlilan tetangga, selalu membaca Fatihah. Belum lagi kalau usianya sudah 40 tahun. Berarti orang Islam ini seringkali melakukan sesuatu yang gak tahu artinya. Masya Allah, ini terus tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab siapa? Padahal ini hanya satu. Kalau saya tanya, Bu, nama ibu sedang ini siapa? Nggak tahu saya. Loh, kan sama-sama pegawai kementerian sini. Iya, tapi saya nggak kenal. Duduknya saya tahu, ruangannya tahu, kadang-kadang pulang saya bonceng. Tapi saya nggak kenal. Kan sama dengan seperti itu. Padahal ibu seandainya mau tanya sekali saja, Bu, siapa namanya? Zainab. Terus setiap hari ketemu, walaupun nggak pernah ngomong, tapi ketemu. Kira-kira lupa nggak? Tidak akan lupa. Sama, panggilan mau kenalan dengan Al-Ladina satu saja, yang 809 artinya sama. Berarti intinya kan hanya nggak mau kenal itu loh. Iya, egois itu aja gitu. Bapak Ibu, yang mewakili kosakata dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Sehingga kuncinya, barang siapa ingin lancar membaca Al-Quran, lancarkan dulu membaca surat Al-Baqarah. Begitu pula barang siapa ingin lancar menerjemahkan Al-Quran, berlatih dulu menerjemahkan surat Al-Baqarah. Khususnya Al-Baqarah juz 1 yang terdiri dari 3.624 kosakata. Mulai panjenengan diajari terjemah sampai Al-Baqarah itu sudah menguasai 85% kosakata dalam Al-Quran. 85%. Sisanya tinggal 15%. Banyaknya kosakata yang ulang-ulang. Untuk itu, pelajari juz 1 berikutnya sangat mudah. Masih tidak yakin tadi antara betulkah mudah Anda ya? Mau bilang sulit bertentangan dengan firman Allah ya? Mau bilang mudah kenyataannya sulit ya? Saya tunjukkan setelah ini Bapak Ibu mesti mengatakan, oh iya pasti mudah. Ayo, ini buktinya. Ini buktinya Bu. Al-Quran yang program tajwid sengaja dikasih 2 warna merah dan hitam. Yang merah ini artinya lafaz-lafaz yang kita atau santri kita tidak tahu artinya. Santri kita tidak tahu artinya. Untuk yang hitam, santri kita sudah tahu artinya. Sehingga tugas guru tinggal menyampaikan yang merah saja. Yang merah saja. Yang hitam anak-anak kita sudah bisa. Nggak percaya Allah hitam artinya Allah. Alamin hitam artinya alam. Karena ada jantung, jantung itu tanda zaman. Berarti semesta alam. Kalau orang Jawa alam kabeh, ya, semua alam. Sudah selesai. Jantung itu tanda zaman. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim kita karena tadi sudah kenalan di sini. Tadi dia satu kali kenalan, setiap hari ketemu tidak akan lupa kan? Sudah mengulang. Kemudian iyadah sudah kenalan di sini. Sirata sudah kenalan di surah ini, alaihi kenalan di sini, wa ini kenalan di dua jamaah iyadah. Alif lam mim kita karena tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Kita artinya kita Pak. La sudah kenalan di lanya wallahi. Li sudah kenalan dirinya lillahi. Alladzina sudah kenalan di alladzina sini. Bi sudah kenalan dirinya bismillah, goib ya goib sholat. Pokoknya anak kita yang hitam sudah tahu. Tugas guru atau beban anak tinggal mikir yang merah saja. Sehingga belajar di halaman pertama jumlah kosakata ada 89, kosakata yang merah ada 45. Berarti tugas guru atau beban anak hanya mikir 50%-nya saja. Karena yang 50% sudah memutar.
Berarti bagaimana yang mengulang? Belajar di halaman 2, kalau kita total jumlah kosakata ada 178 kosakata yang baru, yang hanya ada 54. Berarti beban tugas guru, beban anak-anak hanya mikir 30%-nya saja, karena yang 70% sudah tersubsidi oleh Pak Jokowi. Ya. Sudah mulai. Saya teruskan di halaman 3, 4, 5, 6 juz 1 itu diakhiri halaman 20, karena 21 sudah juz 2. Nyaris tidak ada merahnya, Bapak. Nyaris tidak ada merahnya, semuanya sudah hitam. Anak-anak kita sudah mulai. Kalau kita total jumlah kosakata ada 195 kosakata yang baru hanya ada 10. Berarti beban pikiran anak tinggal mikir 5%-nya saja. Dari sini saya yakin Bapak Ibu sudah mulai terbuka. Ya, ternyata mudah banget. Mudah, sebodoh-bodoh murid panjenengan. Kalau terus diulang dan diulang, kira-kira bisa nggak? Pasti bisa. Terjawab sudah kan? Mudah. Bapak Ibu, saya juga pernah mondok, walaupun mondoknya nggak sungguh-sungguh dulu. Begitu pulang dihadapkan ayat Al-Quran